Hai guys, Nokat, no edit. Nah, hari ini itu hari pertama di tahun 2022. Jadi hari ini aku mau menyiapkan planning setahun ke depan. Main aku ya guys. Oh ya, kalian liburan kemana nih? Nah, kalau aku sih sudah liburan kemarin tuh akhir tahun. Jadi awal tahun ini di rumah dulu karena kan lagi rame tuh, jadi aku mending di rumah aja sembari aku menyiapkan planning aku ke depan. Maaf ya guys kalau aku kacangin. Jadi kalian itu harus sering liburan sama keluarga, karena menurut aku liburan sama keluarga tuh banyak manfaatnya. Nah, salah satunya itu bisa ngurangin stres. Bayangkan aja nih, aktivitas yang kita lakukan itu setiap hari itu kan pasti membangkitkan stres tuh. Dari sekian penelitian tuh, menurut aku tuh ya, perasaan stres itu cenderung menurun kalau kita ngadakan liburan, apalagi sama keluarga. Nah, boleh dibilang kalau liburan sama keluarga itu menjadi obat untuk menghilangkan stres kita. Nah, bahkan liburan ini juga bisa, katanya nih, bisa menghilangkan penyakit stroke, bilangnya gitu. Jadi menurut aku kalian lebih baik liburan mungkin di saat kalian sudah mulai penat dengan segala hal. Kalian bisa tuh liburan tuh. Di video-videoku ada tuh gimana sih tips kita nabung buat traveling, atau kalian mau bikin plan ke negara mana, kalian bisa konsultasi sama aku, bisa DM aku. Terus juga manfaat liburan tuh kita tuh bisa dekat sama anggota keluarga. Misalkan nih, kesibukan rutinitas harian kan seringkali membuat kita jauh sama keluarga. Nah, bahkan untuk mencurahkan isi hati satupun kita tuh kadang kelewat gitu, nah karena ayah sibuk, ibu sibuk, itu kakak sibuk, bingung mau curhat sama siapa. Nah, jadi kalau di liburan itu kan kita sudah benar-benar fokus tuh sama keluarga. Di situ kita bisa menjalin kedekatan kita. Nah, mengingatkan kuantitas pertemuan kita selama work day itu sangat padat gitu. Jadi jarang ketemu kan. Jadi ketika liburan kita bisa konsultasi, bisa cerita, bisa curhat seperti itu. Nah, kalau kalian liburan sama keluarga itu, kalian kan pasti ketemu tuh sama keluarga-keluarga yang lain, itu bisa meningkatkan kualitas kalian yang awalnya jauh menjadi dekat kembali. Nah, dengan begitu kedekatan kalian sama keluarga akan pastinya akan terjalin dengan erat lagi. Kemudian juga kalau misalnya nih kita nih kayak tinggalnya di Jawa tapi keluarga kita di Kalimantan. Nah, kita tuh bisa liburan ke Kalimantan. Nah, yaitu kita liburan ke Kalimantan, kita tuh bisa melihat tuh berkembangnya wawasan kita dan pola pikir. Selain itu juga rasa percaya diri kita akan meningkat kalau kita liburan. Kalian seperti itu. Misalnya aja nih, kita pergi ke tempat baru kayak ke Kalimantan, kalian nggak pernah ke Kalimantan, cuma di Jawa doang. Nah, kalau misalnya kalian pergi ke Kalimantan kan kalian akan mengenal pola pikir yang baru, mengenal adat istiadat, kebudayaan, juga daerah-daerah setempat itu seperti apa, serta menambah pengetahuan akan lingkungan di sekitar daerah Kalimantan seperti itu. Nah, kalian juga pastinya punya kenangan indah kalau kalian liburan. Karena menurut aku kenangan indah itu bukan cuma buat diri kalian, tapi untuk seluruh anggota keluarga. Tanpa disadari, keharmonisan keluarga itu dapat meningkatkan kasih sayang antar keluarga. Nah, percaya atau enggak, kalian tuh keluarga yang sering liburan bareng itu akan menimbulkan rasa kasih sayang yang lebih daripada yang nggak pernah liburan sama keluarga sama sekali. Seperti itu. Ya, dikit-dikit ya guys, aku sambil nyusun planku, sambil cerita nih sama kalian. Kemudian juga kalau misalnya kalian liburan itu, kalian tuh selain punya kenangan indah kayak tadi tuh, kalian juga bisa mengulang kebersamaan yang sudah lama kalian lewatin.
Terus kalian juga bisa saling menasehati, saling memberi masukan satu sama lain gitu. Nah misalkan nih kayak awalnya si A punya plan mau ke negara lain, misalnya nih ke Swiss. Nah terus yang si B ini nasehatin gimana sih caranya biar impiannya ini terwujud gitu. Nah jadi saling memberi masukan dan berharap ya itu semua impian yang kita ucapkan dan kita tulis di list tuh terwujud seperti itu. Ini kan hal-hal positif ya kalau misalnya kita kumpul atau liburan bareng keluarga itu. Nah, itu kan bisa memberikan kita hal positif tadi dan bisa menghindarkan kita dari perilaku yang menurut kita tidak baik seperti itu. Menurut kalian gimana guys? Apa sih menurut manfaat kalian tuh kalau liburan sama keluarga itu kayak mana menurut kalian? Kalau menurut aku itu tadi ya. Jadi aku sambil nulis ya. Atau kita mau bahas yang lain apa ya? Oh iya guys, aku mau share nih, ada makanan-makanan waktu aku ke Turki yang wajib kalian coba kalau kalian datang ke negara Turki. Nih yang pertama itu ada namanya baklava. Dia tuh kayak pastry, roti yang manis. Dia tuh manis, isinya tuh biasanya tuh kacang yang dimasaknya dengan cara dipanggang. Biasanya tuh sering lo lewat-lewat di explore Instagram atau kalian cari tentang negara Turki itu pasti kalian tuh nggak pernah lihat gitu. Nah maksudnya pasti sering lihat namanya baklava warnanya hijau, biasanya ada taburan kacang warna hijau seperti itu namanya baklava. Itu enak banget, kalian mesti coba kalau kalian ke negara Turki. Terus yang kedua ada namanya borek. Nah itu tuh rasanya asin, isiannya itu ya lumayan enak banget, ada daging giling, kemudian ada bayam, ada kejunya. Nah biasanya menu ini dijadikan makanan cemilan biasanya tuh orang-orang sana tuh, namun gak sedikit sih hidangan ini dijadikan makanan sarapan atau makanan malam buat warga negara Turki. Kemudian yang ketiga ada dolma. Dolma itu tuh kayak nasi yang dibungkus sama daun anggur. Nah dia tuh rasanya gurih, enak, aromanya wangi, unik juga. Dolma itu kalau dalam bahasa Turki disebut dolmak, yang artinya tuh sesuatu yang dibungkus dengan sesuatu makanan yang dibungkus. Nah seperti itu ya, atau yang diisi dengan macam-macam gitu. Nah pokoknya dia tuh kayak daun anggur itu nanti dimasukin makanan itu tuh macam-macam biasanya makanannya itu disebut dolma. Kemudian yang keempat, kalian pasti nggak asing nih karena di Indonesia itu istilahnya kan kebab, tapi kalau di Turki itu namanya bukan kebab tapi apa ya, aku lupa. Nantilah aku ingat-ingat, kalian bisa share tuh namanya. Kalau di Turki namanya bukan kebab guys, bukan dolma juga, aku lupa deh. Kalian bisa cari sendiri ya di Google, namanya bukan kebab. Nah itu tuh kan udah nggak asing tuh, cuman bedanya kalau kebab di Turki itu mereka itu bener-bener menurut aku ya udah hambar karena berbeda dengan kebab Indonesia. Nah kalau kebab di Turki itu benar-benar sehat, isinya sayuran, emang sayur, dan dagingnya juga ya udah lumayan gitu lah menurut aku. Isinya juga kadang daging sapi atau daging kambing. Kalau di sini kan dagingnya memang daging sapi aja nih kayaknya. Terus itu ada namanya pait. Nah pait itu hidangan populer di Turki yang disajikan dengan adonan pastry lapisan tipis, kemudian ditumpuk beberapa lapis, diisi sama keju, telur, daging, ayam, tuna, ataupun macam-macam lah. Terus dimasaknya tuh dimasukin ke dalam oven batu dengan suhu yang sangat panas seperti itu. Nah kalian bisa bayangkan pizza sih, dia tuh kayak pizza cuma ini lebih tipis dari pizza tuh. Apalagi nih kita bahas-bahas apa ya. Kalau di Turki ya pengalamanku banyak sih, cuman
Aku sempat sih nulis blog, cuman aku hapus blognya karena ada sedikit problem. Menurut aku kalian wajib sih ke negara Turki, karena di negara Turki itu banyak banget uh, apa ya namanya, destinasi wisata yang menurut aku memang layak sih untuk didatangin, bisa masuk ke dalam wishlist kalian ke negara tujuan kalian. Karena kalian bisa belajar budaya, belajar sejarah Islam, dan banyak hal sih menurut aku. Dan rasanya waktu aku ke Turki tuh kayak nggak pengen balik ke Indonesia, tapi ya banyak tanggunganku juga yang harus kuselesaikan di Indonesia. Doain aku ya guys, semoga tahun 2023 aku bisa lanjut S2 di Turki, amin. Ya aku sudah menyiapkan sedikit-sedikit sih planningku mau ke negara mana lagi di tahun ini. Ya doain aku guys, sebentar lagi aku tes dan semoga aku lolos dan aku bisa pergi ke negara itu. Nanti aku bakal ngadakan giveaway lagi kalau misalnya aku pas di sana negara yang aku tuju tahun ini, nanti aku bagi-bagikan ke kalian, tapi kalian harus ngikutin peraturan yang aku buat seperti itu. Apalagi ya, kita cerita apa lagi sambil nemanin planku hari ini. Oh iya, buat visa, sekarang kan visa Turki itu sudah nggak pakai visa. Dulu masih waktu aku pergi itu masih pakai visa, sekitar dari 300 sampai 500 ribu pembuatan visa Turki. Nah, pembuatan visa Turki itu cuman butuh paspor sama apa ya, foto kah, nggak sih, kayaknya cuma butuh paspor deh. Dan menurut aku prosesnya buat visa Turki itu sangat cepat. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau ke Turki sekarang kan sudah bebas visa tuh, jadi ya lumayan bisa buat uang sanggup tuh visa kalian, uang visanya. Tapi ada satu visa namanya visa Schengen, itu masuk ke dalam beberapa negara Eropa. Nah, salah satunya kayak Swiss, kalian ke Belanda, ke Belgia, ke Jerman, terus ke mana lagi ya, Spanyol, terus tuh mana ya, pokoknya banyak nih, kalian bisa lihat ya di Google negara-negara mana aja yang termasuk dalam Uni Eropa dan bisa menggunakan visa Schengen. Dan menurut aku visa Schengen itu banyak banget persyaratannya yang harus kalian penuhi. Nanti aku bakal share di IG, di GS atau enggak di feed IG YouTube aku, apa aja sih persyaratan visa Schengen bagi yang mau liburan ke negara Uni Eropa. Tapi kayaknya tahun ini aku belum ke Eropa sih, kayaknya aku bakal ke Asia. Tapi ya lumayan sih, 3 negara bisa menambah wawasan aku juga, terus sejarah-sejarah Islam, karena memang aku dari kecil suka banget sama sejarah. Jadi mohon doanya ya guys, semoga aku lulus tes bulan ini. Dan aku akan perginya pertengahan tahun. Ya mungkin sekitar bulan 6-7 lah. Apalagi aku mau sambil kalian nemanin aku pengen bahas apa ya. Oh, terus kalian kalau kalian pengen ikut student exchange kayak gitu, kalian bisa DM aku gimana sih tips and triknya kalau memang kalian kurang paham dengan video yang aku buat. Gak apa-apa kalau kalian mau sharing-sharing sama aku welcome banget. Kalian bisa DM aku di IG. Sambil ngerjain tugas ya guys. Banyak plan yang harus aku selesaikan di tahun ini dan target yang harus aku tuntaskan di tahun ini. Jangan bosan ya guys nonton video aku, namanya juga baru pemula, jadi ya mohon maaf. Pokoknya kalau kalian itu pengen mimpi kalian terwujud, kalian jangan pernah lupa untuk berdoa setiap waktu, karena doa itu kita kan nggak pernah tahu tuh kapan doa itu terwujud atau terkabul. Yang penting kalian rutin ngulang-ngulang doa tiap hari, pasti doa kalian itu akan terwujud dengan sendirinya. Sama aja kayak halak kita nih ngayuh sepeda, kalau sepedanya kita diamkan aja, kita nggak ngayuh, kapan mau sampainya kan. Nah sama kayak halnya dengan doa,
sedikit-sedikit kita berdoa tiap hari habis tiap selepas sholat. Nah, dengan harapan doanya itu sedikit-sedikit juga sampai ke langit, didengar sama Allah, semoga dikabulkan seperti itu. Terus juga kalian jangan lupa untuk kerja keras, karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selagi kita bekerja keras. Karena mimpi itu kalau nggak kita wujudkan, nggak kita apa ya namanya, percuma nih misalnya kita punya mimpi tapi kita nggak punya kemauan untuk mewujudkan mimpi itu, kayak semuanya ya bakal mustahil gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita kerja keras, kita berusaha, kita berdoa untuk menuntaskan mimpi itu, pasti akan ada jalannya seperti itu. Jadi kalian ingat, jangan lupa berdoa dan berusaha, kerja keras untuk mewujudkan mimpi kalian. Oh iya, ada satu hal sih yang aku simpel tapi kalian mungkin sering lupa. Menurut aku, kalau misalnya kalian mau melakukan apa, jangan lupa ucapkan bismillah. Karena bismillah itu kayak rasanya, menurut aku ya, itu semua akan mudah. Hal-hal yang menurut aku awalnya sulit itu menjadi mudah. Kayak kemarin nih aku ujian nahu itu menurut aku susah, ya susah, nggak susah banget, cuman menurut aku ada yang sebagian yang nggak aku tahu. Cuman setelah aku ucapkan bismillah, ya aku bisa mengerjakan sedikit-sedikit, dan alhamdulillah nilainya ketika keluar memuaskan dan bisa membantu aku untuk mencapai IP yang aku mau. Aku tuh buat list ya guys, negara mana aja yang pengen aku tuju tuh aku selalu buat list. Karena kalau nggak kayak itu, aku tuh nggak ada kayak kemauan gitu. Nah, jadi kayak misalnya gini, target aku bulan September nih misalnya, nanti pengen ke negara Swiss. Nah, jadi aku ya buat gambar-gambar kayak gitu sambil mewujudkan, sambil berdoa tuh, supaya impianku terwujud seperti itu. Ini buku wishlist aku, ini aku beli di Istanbul, Hagia Sophia. Ini aku pakai kamera depan jadi kayak kalau kebalik maaf ya. Ini sih sebenarnya dream pertama aku, mimpi aku pertama. Ini Makkah dan Masjidil Aqsa. Ini sebenarnya bukan Masjidil Aqsa ya, tapi namanya Dome of the Rock. Nah, Masjidil Aqsa terdekat di dekat masjid ini. Jadi wishlist pertama aku tuh Makkah itu guys. Jadi sebenarnya aku itu ada kesempatan untuk pergi ke Makkah dan Madinah itu Februari bulan depan, iya 2022 ini. Cuman qadarullah orang tua aku belum izinkan, karena rencananya insya Allah maunya umroh bareng orang tua. Kemarin kan maunya umroh sama teman, tapi ternyata orang tua belum mengizinkan, jadi aku akhirnya membatalkan wishlist aku untuk ke Makkah tahun ini. Ya kalau memang nanti rezeki tahun ini ada langsung berangkat bareng orang tua, ya alhamdulillah aku bersyukur. Jadi ini wishlist pertama aku yaitu ke Mekah, karena aku ingat perkataannya ibuku, kamu tuh bisa ke negara manapun tapi masa kamu nggak bisa ke Mekah. Nah, seperti itu. Jadi ya mohon doanya guys, semoga tahun ini atau tahun depan aku bisa umrah sekeluarga. Nabung guys, kalian juga pasti bisa. Terus yang kedua ini Masjidil Aqsa ini. Nah, banyak hal yang aku pengen datangin di Masjidil Aqsa. Kemudian juga kita melihat saudara-saudara kita di Palestina. Aku pengen melihatnya langsung. Ya semoga tahun ini keturutan untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa tuh banyak yang menjadi tempat ziarahnya. Ada makam Nabi Musa, terus ada makam Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Siti Sarah, keluarga-keluarganya Nabi Ibrahim itu semuanya ada. Terus ada gua Ashabul Kahfi nanti di Jordan. Itu semua ada di wishlist aku guys, doain ya. Ini baru wishlist kedua, mimpi-mimpi aku nih, dream. Ini Mekah, ini Palestina. Nah, yang ketiga ini Czech Republic. Nama kotanya Prague. Capital city of the Czech Republic is located
is Eastern Europe. Nah, ini kota terindah menurut aku, dan ini wishlist aku, semoga terwujud tahun ini kalau nggak tahun depan. Ya kita nggak pernah tahu ya, aku juga nggak pernah tahu ya. Misalnya aku ngelis tuh ya udah aku ngelis aja, nggak tahu negara mana duluan yang akan terwujud, yang akan aku datangin. Tapi Bismillah, dikit-dikit aku bisa mewujudkannya. Nah, ini tuh jam tua yang ada di kota Prague itu. Aku pengen banget ke sana karena di sini banyak sejarahnya yang bisa aku pelajarin. I'm in love with this city. Nih, kemudian ada banyak tempat yang akan aku datangin di Czech Republic nanti, insya Allah kalau ada rezeki. Nih sudah ada list gitu berapa tempat yang akan aku datangin, karena memang aku suka banget sama sejarah, bukan hanya sejarah Islam tapi ya pokoknya semua all about story old aku bakal belajar seperti itu. Kemudian Austria, mungkin akhir tahun insya Allah kalau ada rezeki bisa diwujudkan, mohon doanya. Ini ada beberapa kota, jadi kalau di negara-negara Eropa itu jarang ya, kayak kalau kita kan di sini provinsi, kalau mereka di sana nyebutnya kota. Nah, seperti itu. Di sini ada beberapa kota di Austria yang akan aku datangin. Tapi yang menurut aku dari list-listan ini yang akan aku datangin banget, yang paling ada di dalam pikiranku itu Wina. Jadi aku pengen banget ke Wina guys, doain ya. Kemudian ini yang keempat adalah Netherlands, yaitu Belanda. Aku akan nonton bulan ini nonton Merindu Cahaya The Amstel itu, aku karena pengen banget ke Belanda juga ya, walaupun Belanda itu sempat menjajah negara kita, tapi aku tetap pengen ke Belanda karena ingin belajar sejarah di sana. Ini sudah ada beberapa list tempat yang akan aku datangin di Belanda, jadi mohon doanya guys. Tapi kayaknya kalau menurut aku Eropa ini aku akan datangin dengan satu visa tadi yang aku sebutkan, namanya visa Schengen. Jadi visa Schengen itu bisa digunakan selama 90 hari ke semua negara di Eropa gitu. Jadi kita nggak perlu buat visa lagi. Kemudian Menara Eiffel in France. Ini cita-cita aku waktu kecil. Sebenarnya cita-cita itu bermula gara-gara adik aku pengen banget ke Perancis. Terus tuh kami suka ngoleksi menara-menara Eiffel, dari yang paling mini sampai yang paling big itu ada semua di rumah. Karena memang cita-citaku dan adik aku adalah pergi menara Eiffel. Ingat banget aku dulu kecil yang buat ini itu namanya Gustav Eiffel. Kemudian yang ini menurut aku di Wina, masih di daerah Wina, di kota Wina, ini juga di Austria. Ini memang sengaja aku pisah dari yang samping karena di samping akan aku tulis. Di sini juga ada beberapa yang akan aku tulis, tapi belum aku tulis sih karena aku lagi sibuk, jadi belum sempat nulis. Tapi aku selalu ingat tempat-tempat yang akan aku tuju. Kemudian London. Di London ini aku pengen belajar banyak di kota Oxford. Terus juga aku pengen ke London Eye. Doain ya guys, semoga berhasil. Kemudian di ini sih masih di Netherlands, ini Belanda. Semoga nanti aku kasih kesempatan untuk datang ke sini. Oke, kota selanjutnya. Ini sudah nggak asing sih kalau ada yang tahu ini, in Morocco. Kalau kita ke sini kita nggak perlu visa, jadi kalian kalau mau ke Morocco cuman tiket pesawat sama itinerary aja, karena visanya itu free buat orang Indonesia. Di Maroko ini juga banyak sih menurut aku sejarah-sejarah Islam yang harus aku pelajarin. Tapi Maroko ini wishlistnya masih agak jauh dari aku, karena ini menurut aku insya Allah gampang untuk pergi ke negara ini. Jadi aku akan pergi ke negara-negara yang sulit untuk didatangi dulu. Yang menurut aku wishlist aku ya sesuai aku dulu yang aku inginkan. Karena menurut aku ya Eropa dengan sejarah-sejarah Islam yang lebih terdekat itu akan aku datangi. Kemudian this is Jordan, yang aku bilang ini salah satu keajaiban dunia yang ada di kota Jordan. The name is Petra, di kota Petra. Jadi aku akan datang ke sini insyaallah, doainnya tahun ini. Di sini ada beberapa list tempat-tempat yang akan aku datangin di Jordan. Ada Wadi Rum, Petra, Kota Aman,
makam Nabi Syuaib, gua Ashabul Kahfi, dan Laut Mati. Jadi aku akan datang ke titik terendah di muka bumi, yaitu Laut Mati. Doain aku, semoga aku bisa datang tahun ini. Lanjut, Mesir, piramid. Sebenarnya aku tuh pengen ya belajar lanjut setelah S1 ini, tetap lanjut sekolah bahasa Arab, studinya bahasa Arab. Cuman karena aku pengen banget ke Turki, mungkin aku akan ngambil sastra atau nggak Islamic Science. Tapi kalau memang nanti aku juga dapat rezeki di Mesir, ya aku akan pertimbangkan lagi antara Mesir dan Turki. Lagian juga Mesir dan Turki itu jaraknya dekat banget, jadi ya insya Allah bisalah sering-sering main. Ini kayaknya di Oman kalau nggak salah, atau Abu Dhabi. Ini juga tetap menjadi bisnis aku, tapi ini menurut aku ini harga-harga yang lumayan untuk pergi ke negara ini, mulai dari tiket pesawat dan biaya hidup. Tapi itu maka dari itu aku harus nabung untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit. Ini juga aman, apa namanya, bukan aman, Oman, negara berarti Oman. Biasanya kalau kesini itu ya itu tadi aku bilang biayanya nggak sedikit, jadi kita harus nabung untuk negara-negara yang memang memerlukan biaya yang sangat banyak. Ini juga di Oman, Masjid Ali, Masjid Husain II apa Masjid Ali gitu, aku lupa. Ini juga itu lahir, bukan belum tahir sih. Selanjutnya ini di Cina, Beijing. Kalian pasti udah nonton Assalamualaikum Beijing yang waktu itu viral berapa tahun yang lalu. Di situ banyak sejarah Islam yang harus dipelajarin. Ini juga sudah deh. Sebenarnya wishlist aku tuh banyak, sampai 30 negara lebih, cuma satu persatu yang harus aku wujudkan guys. Doain semoga terwujud tahun ini, tahun depan. Jadi sekalian aku kuliah S2, sekalian aku akan mengunjungi beberapa negara terdekat. Mohon doanya. Aku nih lagi pengen belajar guys, soalnya aku mau ujian itu nanti. Jadi harus ada yang aku pelajari. Aku pengen banget juga ke Dubai. Kalau kalian tahu, pasti tahu di Dubai itu negara terkaya, karena kan UAE, Uni Emirat Arab. Pengen banget ke sana. Doain ya guys, semoga terwujud satu persatu mimpi aku. Karena Abu Dhabi sama Dubai itu masih memiliki budaya Arab yang sangat ketat, yang kuat juga, terus juga memperlihatkan sentuhan-sentuhan barat. Jadi pengen banget gitu langsung belajar sejarah di tempat sejarahnya langsung. Terus juga guys, kalau kalian mau ke negara, misalnya ke Dubai, kalian seenggaknya belajar dulu, kalian searching tuh di Dubai itu apa yang dibolehkan, apa yang nggak dibolehkan, seperti itu. Karena menurut aku kalau misalnya kalian nggak belajar, terus kalian datang nih ke Dubai, terus kalian misalnya jangan melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak dibolehkan di Dubai, kalian pasti bakal kena gimana ya, malu, kena denda. Contohnya ini ke Turki, di Turki itu nggak boleh lo foto begini peace gitu, nggak boleh, katanya ada kenapa gitu, melambangkan apa gitu, jadi kalian bakal ditegur gitu. Jadi ya itu tadi gue bilang, harus ada persiapan kalau kalian mau ke negara tujuan gitu. Misalnya kalian mau ke Turki tadi, kalian belajar apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh, terus cara berpakaiannya seperti apa, terus penduduknya tuh kayak mana. Jadi kalian harus bisa memposisikan diri kalian di sana, karena itu kan negara orang, bukan negara kita sendiri. Beda kayak di Indonesia, kita foto begini aja pasti kan banyak di mana-mana gitu. Tapi kalau di negara lain juga beda. Terus juga kalian harus persiapan mata uang negara-negara tuju. Jangan, jadi pengalaman aku kemarin waktu ke Turki, jadi aku tuh bingung karena aku belum punya ATM yang Mastercard, jadi yang nggak bisa ditarik di luar negeri. Karena ATM-ku semua tuh ATM dalam negeri. Jadi aku bawa uang tunai Indonesia sama bawa uang tunai negara tujuan. Tapi ternyata menurut aku uangku tuh kurang buat belanja. Jadi aku masukin uangku ke ATM temanku.
Jadi aku belanja pakai ATM temanku gitu. Jadi menurut aku lebih baik kalian prepare uang yang memang ada di dalam ATM, dan ATM kalian tuh harus Visa atau Mastercard, sama bawa uang cash negara tujuan seperti itu. Karena biasanya kita tuh belanja nggak mesti selalu di supermarket, biasanya kan ada di pinggir-pinggiran gitu seperti itu. Terus kalian juga harus tahu biasanya tuh kalau misalnya Turki itu kan lira, Turki lira itu 1 lira itu sama halnya 1.500 apa 2.000 gitu Indonesia. Nah, jadi kalian harus tahu, jangan sampai kalian mikirnya oh sama mungkin ya 1 rupiahnya lira sama kayak 1.000 rupiahnya Indonesia, itu beda, nggak kayak gitu. Biasanya ada perbedaan beberapa gitu, belum lagi bedanya sama dolar. Nah, kan lumayan tuh ya, kalian harus belajar kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian buat diri kalian malu di negara orang lain gitu. Kalian itu Kartini bukan untuk sekolah tapi untuk diri kalian sendiri. Kalian harus memperjuangkan diri impian kalian. Terus kalian juga harus bermanfaat sekecil apapun. Nah, maka kalian sudah bisa disebut sebagai Kartini seperti itu. Terus kalau kalian masih pengen daftar kuliah di luar negeri, bisa tuh banyak beasiswa negara yang banyak negara lain yang menawarkan beasiswa untuk seluruh mahasiswa internasional di seluruh penjuru dunia. Nah, kalau kalian mau belajar atau kalian mau pengen merasakan hidup di negara luar, kalian bisa tuh coba-coba. Salah satunya nih contoh Turki Bus Lari. Kalian itu kalau mau kuliah S1, S2 atau S3 di Turki, itu ada beasiswa pemerintah Turki. Biasanya tuh ada tunjangannya. Tunjangannya banyak, misalnya dari uang saku, tiket pesawat PP di awal kalian berangkat kuliah sampai di akhir tahun selesai kuliah. Jadi cuma 2 tiket ya guys. Kemudian ada uang saku tadi sudah, terus ada asuransi kesehatan seperti itu. Biasanya banyak persyaratannya, boleh pakai TOEFL atau enggak, karena kan tergantung jurusan yang mau kalian ambil itu ada TOEFL apa enggak. Tuh, harus menyertakan enggak. Sertifikat mau kalian volunteer atau social activities kalian tuh kayak mana bisa kalian lampirkan. Terus sertifikat bahasa kalian bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris tuh bisa kalian lampirkan. Sebenarnya nggak wajib, jadi kalau memang ada bisa kalian lampirkan. Terus ada prestasi akademik juga, kemudian edukasi kalian, pendidik SMA itu. Terus tuh juga ada beasiswa TDV, itu dari Pemki. Ini memang khusus untuk belajar agama. Nah, banyaklah persyaratannya, kalian bisa lihat-lihat lah di di IG. Nanti aku bakal cantumkan IG TDV sama YTB atau alumni dari award beasiswa itu. Jadi kalian bisa tanya-tanya seperti itu. Banyak sih yang harus kalian siapkan. Terus juga kalau kalian tanya kenapa alasanku untuk belajar ke Turki tuh banyak sih. Turkey is a center of attraction for student in the world. Itu jembatan dunia menurut aku untuk para pelajar untuk belajar. Salah satunya itu ya sejarah tadi, karena naturalnya, spiritual, transportation, and physical properties specific to its city. Karena banyak hal gitu, dari mulai alam, dari agama, banyak hal gitu yang bisa aku dapatkan kalau aku kuliah di Turki seperti itu. Kualitas pendidikan, kehidupan ekonomi, itu menurut aku sangat cocok gitu untuk diri aku kalau aku pengen kuliah di sana. Terus kalian juga bisa lihat list mana sih kampus-kampus yang bisa kalian pilih ketika kalian daftar YTB. Kalau kalian daftar YTB itu bisa ngambil 12 universitas. Nah, nanti begitu kalian sudah tes, itu bisa kalian dari pemerintahnya itu akan memilihkan kalian akan ditaruh di universitas mana. Kalian pilih aja dulu 12 gitu.
Kalau aku sih berharap banget di Istanbul, karena menurut aku di Istanbul itu memang senternya gitu, nah jadi enak kemana-mana gitu. Tapi memang setiap kota itu beda biaya hidupnya guys. Kalian kalau mau kuliah di luar negeri itu kalian tuh harus sering-sering berdoa juga, harus butuh dukungan dari orang tua, support teman terdekat, banyak lah yang harus dipersiapkan kalau kalian mau keluar negeri, apalagi kuliah jauh, hidup jauh dari keluarga, apa-apa harus mandiri seperti itu. Kalian kalau mau belajar bahasa Turki kalian bisa lo belajar di Google, di YouTube kating-kating aku yang memang sudah kuliah di sana. Kemarin aku baru selesai A1 sih, karena kalau belajar bahasa Turki itu sampai C1, jadi A1, B1, A2, B2 sama C1 itu baru dinyatakan lolos bahasa Turki. Tapi kalau misalnya untuk S1 minimal itu sampai A1 apa B1 gitu, aku lupa. Pokoknya kalau S2 itu udah harus lolos sampai C1 seperti itu. Terus kalian juga pasti butuh surat rekomendasi, biasanya tuh dari dosen-dosen kalian dari yang selesai S1, atau kalau dari yang SMA baru mau masuk ke S1 itu kalian butuh surat rekomendasi dari guru-guru kalian seperti itu. Terus juga nanti ada penyetaraan dalam ijazah dalam bahasa Turki, itu pasti ada tuh, LOA, itu juga sangat dibutuhkan. Turki itu edukasinya bagus, potensinya makin naik. Terus itu temannya juga dapat dari berbagai negara yang sekolah ke Turki, pengalaman juga bisa menambah wawasan, sudah pasti buat kalian tuh. Jadi kalau kalian mau ke Turki kalian bisa calling lah kalau kita mau barengan. Banyak loh di Turki itu, bukan tentang sejarah Islam doang, kalian bisa belajar banyak, mulai dari art, seni itu tadi, terus tuh kalian misalnya food engineering, kalian pengen jadi ahli gizi makanan kayak gitu, kedokteran, itu semua bisa. Itu ada macam-macam universitas yang menawarkan oh my god, motor. Maaf ya guys, suaranya ada suara kipas dan suara motor, jadi ya begitulah, maklum, di pinggir jalan rumahnya. Balik lagi, ngomongin apa tadi kita guys? LOE, apalagi ya, oh iya, di Turki itu bakal banyak pengalaman yang kalian dapat gitu, dari mulai misalnya nih kalian mau ngambil Islamic Studies itu ada, terus kalian mau ngambil arts itu ada, kalau menjadi desainer ada. Tapi kalau sekolah desainer itu aku sarankan ke Paris sih, karena di Paris itu terkenal banget sama desainernya. Terus itu kemana lagi, apalagi ya, jurnalis, temanku ada di Turki, jurnalis. Terus ambil ada ilahiyat, keagamaan itu ada dari S1 S2. Nah bedanya ilahiyat itu kalau di Turki di S1 nya itu rata gitu, nah jadi belajar semuanya, bahasa Arab, Quran, hadis gitu. Tapi kalau misalnya di S2, nah S2 itu baru kita ngambil ke jurusan, misalnya kita memang mau mendalami tafsir, berarti belajarnya tafsir semua gitu, jadi nggak akan dicampur. Nah kalau di Turki itu ada 2 tempat tinggal, pertama asrama pemerintah, yang kedua kalian bisa milih apartemen seperti itu. Terus transportasinya tuh ada dolmus itu angkot, kemudian ada train, kereta, ada bis, terus tuh banyak, ada kereta bawah tanah mereka macam-macam. Terus kalau kuliner, kayak tadi sudah aku sebutkan di pertama ada 5 kan yang aku bilang. Oh iya, nama aslinya kebab itu dalam bahasa Turki itu domer apa doner gitu loh, aku lupa. Itu asli hambar. Jadi kalian wajib coba sih. Kemarin waktu aku ke Turki itu aku makan kebab, tapi disediakan di piring. Itu tuh nggak ada kulitnya, cuman ada daging, kentang, sama nasi. Jadi nasinya Turki itu gurih. Gitu. Ini orang Turki itu lebih sering makannya pakai roti, kemudian keju, kayak gitu, susu, kentang, kayak gitu, sosis. Jadi makanan-makanan yang memang sehat, makanya orang Turki itu kelihatan lebih muda. Terus destinasi wisata yang bisa kalian datangin kalau ke Turki itu adalah Hagia Sophia, sebuah gereja ortodoks dulu, kemudian berubah jadi masjid di tahun kemarin 2021. Terus ada Masjid Sultan Ahmed atau yang terkenal dengan Masjid Biru. Kemudian ada Selat Bosporus yang
yang memisahkan Turki, yang menghubungkan Turki antara benua Asia dan Eropa. Jadi Turki itu terletak di dua benua ya guys. Kalau kalian melewati jembatan Sultan Gazi itu, di sebelah sananya Turki, sebelah sananya Asia, sebelah sininya Eropa. Jadi gitu. Kalian harus merasakan lewat menjelajah dua benua dalam satu waktu. Itu lewat pakai kapal, kalian lewati Selat Bosporus aja. Terus kendala utama kalian sekolah di Turki itu pastinya bahasa. Bukan di Turki aja, di semua negara. Kalau misalnya kita belajar itu pasti kita terkendala dengan bahasa sehari-hari mereka, bahasa resmi, ya kan? Emang nggak gampang, tapi kalian harus serius. Terus juga lingkungan, culture, budaya, cuaca juga. Karena kan kalau di Eropa dan Asia yang tertentu itu ada 4 musim, beda dengan Indonesia cuman ada musim panas dan musim hujan. Kalau di Turki kan ada summer, ada winter, ada spring, sama apa satu lagi, summer, spring, winter, sama apa sih aku lupa guys. Pokoknya itu ada 4 musim, jadi kalian harus menyiapkan hal-hal apa aja sih yang buat kalian shock kultur di negara lain. Terus kalian kalau mau tahu apa-apa kayak gitu tuh kalian sering-sering ikut acara diskusi online tuh, biasanya banyak tuh Pak mahasiswa yang di luar negeri itu ngadakan seminar atau webinar gitu. Nah kalian bisa join, terus kalian tanya-tanya sama mereka di sana kan bisa seperti itu. Terus kalian juga kalau stalker IG itu yang bermanfaat gitu, jangan cuman kesenangan sebentar aja gitu. Lebih baik kalian cari yang bermanfaat, kayak misalnya di Turki itu persiapannya apa aja kalau mau kuliah, ada beasiswa, ada mandiri. Nah kalau mandiri berapa biayanya, kalau kuliah beasiswa tuh apa aja yang ditanggung kayak gitu. Jadi kalian belajar gitu. Nah itu semua kembali kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian ada yang menurut kalian ada yang kurang dipahami, kalian bisa DM aku, karena ini aku tadi itu nggak ada rencana sebenarnya buat vlog hari ini, karena bingung mau ngapain pagi ini, sekalian bikin planning untuk ke depan, sekalian ngevlog, kan lumayan ya. Berapa hari lagi sih ini, karena tanggal 1, tanggal 4 aku tes guys, doain ya semoga aku lolos, pengumumannya tanggal 7. Nanti kan selesai aku tes, aku bakal buat video apa aja dan negara apa yang akan aku kunjungin, atau mungkin aku bakal buat videonya setelah aku pengumuman. Kalaupun memang rezeki aku lolos, alhamdulillah, tapi kalau belum rezeki mungkin nanti ada rezeki lain yang sudah menunggu. Karena kemarin aku jujur, aku kecewa sama diriku sendiri yang harusnya aku berangkat ke Mekah dan Madinah bulan depan, tapi di cancel karena memang belum dapat restu dari orang tua. Karena menurut aku restu orang tua itu penting ya, sekuat apapun tekad kita untuk pergi, tapi kalau orang tua belum ngerestuin, lebih baik jangan. Karena aku nggak mau juga terjadi apa-apa sama diriku. Sedangkan perjalanan ke Mekah dan Madinah itu menurut aku tuh nggak sebentar, sama sih kayak ke Turki kemarin, hampir sampai 19 jam lah. Nah menurut aku gitu. Pokoknya kalau kalian mau ngapain aja itu kalian harus ada restu orang tua, karena menurut aku itu yang paling utama. Kalau kalian nggak direstuin, kalian kenapa-napa di jalan, kan ujung-ujungnya kembali ke orang tua, seperti itu. Kemarin itu niatnya tuh sekalian umroh, sekalian mau ke Universitas Islam Madinah sama teman, tapi ternyata itu tadi orang tua kan belum izinkan, karena niatnya memang mau umroh sekeluarga, tapi masih ada yang harus diselesaikan di Indonesia, jadi nggak bisa pergi dalam waktu dekat ini. Jadi aku prepare untuk ke negaraku yang lain, mungkin nanti ke Makkah Madinah ini sama keluarga berlima. Jadi aku, bapak ibu, aku dan 2 adik aku, seperti itu. Memang guys, apa-apa itu mau kemana pun itu kita harus butuh duit, tapi selagi misalnya kita berusaha berdoa, kita kan nggak pernah tahu tuh rezeki datang dari mana aja, seperti itu. Kayak misalnya nih, nanti kalau misalnya aku lebih lah, subscriber aku sudah sampai
5-6 juta mungkin aku bakal ngadakan umroh juga buat salah satu subscriber aku. Doain ya, semoga terwujud kayak gitu. Biasanya rezeki itu nggak mesti dari diri kita sendiri, kadang kita dikasih kesehatan atau mungkin kita bisa dapat rezeki dari orang lain, itu tuh kan juga rezeki kan buat aku itu. Jadi kita tuh harus pinter-pinter, kita masih bisa makan hari ini aja udah bersyukur. Terus tuh gak usah kemakan sama geng. Hidup tuh seadanya. Kalau memang kalian punya planning besar bulan depan, kalian berarti 3 bulan sebelumnya kalian harus ngirit-ngirit, kalian ya gimana caranya kalian ngatur keuangan kalian seperti itu. Emang nggak gampang guys, mau keliling negeri keliling dunia itu emang nggak gampang menurut aku, harus butuh biaya yang besar. Terus juga persiapan, pasti juga aku belanja kan sebelum pergi. Nah maka dari itu ya aku gimana caranya, apapun pekerjaan yang aku dapat selagi halal itu aku kerjakan gitu. Jangan milih-milih pekerjaan. Terus juga kalian harus baik, harus senyum ke banyak orang gitu. Gaji sebesar apapun atau sedapat sekecil apapun yang kalian terima itu kalian syukurin. Masih mending kalian itu dapat gaji hari ini, bulan ini, belum tentu orang lain di luar sana belum tentu dapat. Nah sebenarnya setiap anak atau setiap orang itu berhak gitu loh punya kebebasan atau kesetaraan yang sama kayak kita yang bisa kemana-mana. Tapi itu tadi tergantung effort sama usaha kita gimana ya. Mungkin nanti kalau aku ada rezeki mungkin kita bisa giveaway tiket kemanapun, negara mana yang mau kita tuju, atau mungkin nanti aku bisa ajak beberapa orang untuk jalan-jalan. Doain aja guys, semoga lancar rezekiku, amin. Emang gak mudah, semuanya butuh proses. Untuk membangun YouTubeku aja itu semuanya butuh proses dan gak mudah banget. Harus tag berapa kali, gangguan, belum lagi orang yang cuman YouTubemu biasa aja gitu. Karena yang ngeliat baru cuma satu sisi, belum sisi lain. Mungkin ada yang terinspirasi dari YouTube aku untuk aku harus bisa kayak Sipa, bisa kerja keras, berdoa untuk bisa mewujudkan mimpiku. Sebenarnya tuh nggak ada yang sia-sia kalau kita mau memulai seperti itu. Karena ya itu tadi, mimpiku kan pengen keliling dunia. Aku tuh keliling dunia tuh nggak pengen aku sendiri, tapi aku pengen bawa orang tua dan adik aku. Jadi itu aku harus bekerja keras, sedikit demi sedikit menabung. Apa yang aku dapat itu aku sisihkan untuk keperluanku, sisanya ditabung lagi banyak gitu. Nah jadi harus bisa memanage keuangan, apalagi kita nih seorang perempuan yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga. Kalau kita nggak pinter-pinter memanage keuangan, nanti kalau suami cuma dapat upah 300, nauzubillah sih kalau misalnya gitu, kalian nggak bisa memanage keuangan, cuma 300 terus kalian habis belanja online, terus anak kalian nanti makan apa kayak gitu. Karena aku tahu dulu gimana orang tua aku susah sebelum sampai di rezeki yang sekarang. Berapa kali pindah rumah sampai kami berhasil membangun rumah, punya tanah kayak gitu tuh nggak instan gitu, nggak sebentar prosesnya. Jadi itu buat kalian yang mau punya mimpi, kalian harus berusaha sekuat kalian. Jangan lupa sholat tahajud, sholat duha, sering-sering berdoa, lakukan semuanya bismillah. Terus kalian itu harus ingat, niatkan kalian. Terus jangan lupa sedekah, karena menurut aku sedekah itu paling membantu aku tuh. Jadi kalian sambil sedekah sambil bilang ini uang Allah, aku balikan kepada Allah gitu. Semoga sambil kalian ucapkan dalam hati, niat kalian itu juga semoga dilancarkan rezekinya, bisa mewujudkan satu-satu mimpi kalian, membanggakan orang tua. Mimpiku tahun ini aku lulus S1, amin. Ya mungkin Januari tahun depan itu aku sudah mulai persiapan untuk
beberapa hal untuk melanjutkan studi S2 aku. Mohon doanya. Kemudian apalagi ya, banyak hal di dunia ini tuh yang nggak bisa kita beli, kecuali diri kita itu bisa apa ya, nggak, bukan, maksud aku gini loh, ada satu hal yang nggak bisa beli di dunia itu, yaitu pengalaman. Nah jadi pengalaman itu nggak bisa banget gitu kan dibeli. Bayangkan aja, yang pergi kan aku, terus kalian cuma nonton gitu. Nah itu kan berarti kalian kan cuma nonton, berarti bukan pengalaman kalian tapi pengalaman aku. Nah jadi kalau kalian mau mewujudkan pengalaman itu, kalian harus berani melangkah, kalian harus berani, oh gimana sih caranya aku tuh bisa mendapat pengalaman gitu. Nah karena menurut aku pengalaman itu sangat susah dicari, harus butuh usaha juga yang kuat, seperti itu. Terus untuk membangun beberapa hal dari yang kecil itu nggak mudah memang. Tapi itu tadi aku bilang, selalu aku ingatkan, usaha, doa, kerja keras, jangan lupa sholat, sedekah, itu yang paling utama guys. Ya di video ini tuh banyak sih sebenarnya yang random yang aku bahas, mulai dari makanan Turki, beasiswa Turki, kemudian kegiatan harian, impian aku. Sebenarnya buku-buku yang aku tunjukkan, wishlist aku tadi, negara-negara yang aku tuju itu baru beberapa, masih banyak negara yang akan aku tuju. Jadi aku kalau misalnya mau ke negara itu, negara lain itu, aku wishlist dulu, aku bikin list negara mana yang akan aku tuju, kemudian aku cari gambarnya, aku tempel sebagai pengingat. Misalkan September ini aku mau ke Swiss, berarti bulan dari Januari sampai Agustus itu aku harus ngapain gitu. Nah aku harus nabung, kuliahku harus bagus nilainya, karena dengan kuliahku bagus aku bakal diizinkan orang tua aku untuk menjelajah dunia, seperti itu. Jadi tuh ada kayak ada penyemangat di dalam diri sendiri. Oh berarti kalau aku menyampai bulan September itu nilaiku harus bagus, kemudian tabunganku juga harus cukup untuk pergi, seperti itu. Jadi kayak ada kemauan, penyemangat dalam diri untuk mewujudkan mimpi kayak gitu. Sebenarnya dulu tuh aku kira aku nggak akan pernah bisa gitu nah ke luar negeri, tapi ternyata doa aku Allah ijabah. Aku setahun itu bener-bener pengen banget ke Turki. Terus aku doa, aku usaha kayak mana caranya, aku searching gimana caranya aku biar ke Turki itu, maupun beasiswa kah atau ada student exchange gitu, walaupun cuma 10 hari. Ternyata Allah ijabah gitu. Jangan pernah lupa tahajud, aku selalu berdoa tahajud, istikharah. Aku waktu itu bimbang antara pengen ke Dubai atau ke Turki, akhirnya Allah ijabahkan, Allah jawab tuh dengan aku pilih ke Turki, dan Dubai aku lepaskan karena memang juga menurut aku tabunganku waktu itu memang cukup untuk aku ke Turki. Nah seperti itu. Jadi kalian itu harus punya kemauan yang benar-benar yang bisa menyemangatkan diri kalian gitu. Nah jadi kalian bukan hanya cuman impian semata. Aku itu termotivasi juga loh sama Atta Halilintar, karena waktu itu dia tuh bilang kalau kamu di umur 15 itu masih nulis wishlist kamu mau kemana aja atau impianmu apa aja, harusnya ketika kamu umur 16 tahun kamu harus bisa mewujudkan satu-satu impianmu. Nah dari situ aku termotivasi, oh waktu itu aku umur udah 20, berarti di umur 21 aku sudah harus bisa mewujudkan impianku. Karena kan wanita, apalagi wanita ini nggak lama gitu. Nah setelah selesai studi, habis menikah ngurus anak. Nah pasti kan nggak sedikit pekerjaannya seorang wanita. Jadi ya selagi aku masih free, aku akan menikmati perjalananku sendiri, melihat dunia Allah yang begitu luas. Kadang kalau misalnya aku sudah dari negara-negara atau dari kota pun nih, walaupun Indonesia, itu aku kayak ngumpulkan miniatur atau enggak magnet kulkas gitu. Jadi itu kayak menandakan, oh aku sudah ke negara ini, aku sudah ke kota ini. Jadi itu kayak aku bisa mengingat-ingat lagi, ternyata perjuanganku dulu tuh nggak gampang untuk sampai di titik ini, membangun kepercayaan diriku sendiri untuk
belajar gimana caranya aku bisa lolos waktu itu. Terus juga kayak di YouTube ini juga gimana caranya aku belajar di depan kamera berbagi cerita. Dan semuanya nggak gampang dan nggak instan, nggak seperti yang kalian rasa. Semua itu butuh proses. Pokoknya aku ingatin kalian, jangan lupa bismillah, jangan pernah tinggalkan sholat. Restu orang tua itu penting. Kalau kalian mau share-share yang mau baru membangun YouTube, kalian bisa diskusi juga sama aku juga belajar kok dari orang guys, bukan dari aku sendiri. Tapi kalau kemauan tuh memang dari diriku sendiri gitu. Mumpung aku dikasih kesempatan sama Allah untuk melihat dunia, kan aku juga jadi pengen berbagi gitu, walaupun cuman lewat channel YouTube gitu. Siapa tahu suatu hari nanti orang yang lihat YouTubeku itu bisa terwujud juga impiannya pergi ke negara itu, seperti itu. Sedikit-sedikit, lama-lama kan menjadi bukit. Pelan-pelan insya Allah, sedikit demi sedikit impianku akan terwujud satu persatu. Ya guys, begitu. Jadi kalau kalian itu ada yang apa yang mau kalian tanyakan, itu kalian bisa DM banget ke aku welcome aja sih, selagi aku nggak sibuk. Karena kan ini sudah semester akhir, udah mulai masuk semester 6 sama 7 kan, dan wishlist aku itu lulus di semester 7. Doain ya. Jadi kalian bisa DM atau sharing sama aku di DM, atau kalian ada yang nggak paham bisa kalian tanyakan, aku nggak apa-apa sih. Selagi aku nggak sibuk, aku bakal jawab gitu. Terus juga kalau aku ada rezeki, aku bakal rajin-rajin giveaway setiap bulan. Doain aja guys, semoga lancar semuanya, amin. Tapi kadang kayak gini tuh di satu sisi pasti ada yang nggak suka ngeliat kesuksesan kita, itu pasti ada. Tapi ya itu tadi, kita balas dengan prestasi. Jangan ya udah, mungkin sebentar aja kalian bakal marah gitu ya kan, marah tuh kalau misalnya ya apaan sih Sipa gitu, baru segitu doang dijulitin, ya emang udah biasa ya guys. Tapi ya udah, kalian buktikan aja kalian. Aku juga bakal buktikan kalau diri aku tuh bisa gitu. Nah, mau temanku ada yang doain aku, maksudnya lebih sukses dari ini nanti ya. Aku doain, setiap doa baik ya aku aminkan, setiap doa jahat aku balas doa baik. Semoga doa baiknya juga kembali ke diriku sendiri, kembali ke diri orang, seperti itu. Jangan selagi kalian bisa kalian berusaha terus nggak nyusahkan orang tua, lebih baik seperti itu. Kalian kerja keras, lebih enak pergi kemana-mana menggunakan uang hasil kita sendiri daripada kita meminta orang tua, seperti itu. Kadang ada yang sudah menanyakan sih, Pak, berapa sih penghasilan YouTube-mu? Padahal belum loh, ini tuh baru proses, baru awal. Aku kan nggak mikir soal duit gitu. Nah, gimana caranya aku bisa berkarya, nanti suatu hari aku bisa membuka lapangan kerja buat orang lain, amin. Jadi karena aku tahu susahnya ngeliat orang nenteng-nenteng ijazah kemanapun, itu belum tentu diterima, dapat pekerjaan, terus gajinya juga belum tentu. Dari itu aku termotivasi untuk diri, pengen buka lapangan pekerjaan buat orang lain, amin. Seperti itu. Nah, kalau kalian bisa nahan-nahan diri, kayak misalnya lebih baik makan sate, maksudnya lebih ke makan sate yang ada di jalan 10 ribuan, daripada kalian harus makan sate yang ada di bandara 50-60 gitu. Ya hidup tuh ala kadarnya aja guys. Selagi apa yang bisa dibeli, dimakan untuk hari ini, ya bersyukur. Gak usah bermimpi menjadi orang yang lebih gitu. Nah, karena hidup itu proses, nggak sebentar prosesnya. Untuk sampai di titik ini tuh juga nggak gampang. Jadi kalian itu harus pelan-pelan, banyak hal yang harus kalian lewati, seperti itu. Terus juga apalagi yang akan aku bagikan ya, aku bingung, sudah banyak hal nih, udah hampir durasi, hampir sejaman, 1 menit lagi. Jarang-jarang aku buat video sampai 1 jam. Ya pokoknya aku mohon doanya aja guys, untuk wishlist terbesar aku lulus tahun ini, apalagi dengan predikat cum laude, amin.
semoga dimudahkan karena skripsi aku nanti kan bahasa Arab, karena aku memang jurusan bahasa Arab. Terus juga ada beberapa negara yang akan aku tuju tahun ini, insyaallah. Amin, doakan. Aku akan tes 3 hari lagi, kemudian pengumumannya 6 hari lagi dari hari ini. Berarti setelah tes itu 3 hari setelah tes pengumuman langsung. Ya karena menurut aku yang aku ikutin ini salah satu jembatan untuk aku mewujudkan mimpi aku sedikit demi sedikit, seperti itu. Mungkin cukup sekian guys hari ini. Terima kasih yang udah nonton video ini. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Yang penting jangan pernah menyerah dan tetap berusaha. Good luck guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.